Setelah berhasil mengusir Inggris pergi, Jan Pieterszoon melakukan segala cara untuk memonopoli perdagangan. Salah satu caranya dengan melakukan politik divide et impera. Caranya dengan mengadu domba antar kerajaan agar berperang. Lalu, VOC memberi bantuan ke salah satu pihak. Imbalan atas bantuan VOC adalah diizinkan membangun benteng dan hanya melakukan jual beli dengan VOC. Pada tahun 1808 sampai 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels, membangun jalan sebagai jalur distribusi sumber daya dan pertahanan dari Anyer ke Panarukan. Untuk membangun jalan yang sudah direncanakannya, Daendels menerapkan sistem kerja paksa. Sistem ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk bekerja terus-menerus dengan upah yang tidak layak. Berlakunya kebijakan ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan banyak sekali nyawa yang menjadi korban akibat sistem kerja paksa. Pada saat itu, banyak sekali rakyat Indonesia yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Di tahun 1811, terjadi perang antara Inggris Raya dengan Belanda. Meskipun perang tersebut terjadi di Eropa, namun perang tersebut juga melibatkan daerah koloni masing-masing negara. Pada saat itu, pasukan gabungan Belanda-Prancis yang menguasai Batavia berhasil dikalahkan oleh Inggris, sehingga jatuhlah tanah Jawa ke genggaman Inggris, dengan ditunjuknya Sir Thomas Stamford Raffles sebagai gubernurnya. Pada masa berkuasanya Inggris di tanah Jawa, tidaklah lebih baik daripada Belanda. Raffles selaku gubernur menerapkan kebijakan sewa tanah atau land rent kepada rakyat. Kebijakan ini menganggap bahwa semua tanah adalah milik pemerintah, sehingga rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah berlaku hingga tahun 1816 ketika Belanda berhasil merebut kembali tanah Jawa dari genggaman Inggris. Jenderal Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel pada tahun 1830. Dengan berlakunya sistem tersebut, rakyat dipaksa menanam jenis tanaman tertentu untuk dijual ke pemerintah Belanda. Bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah, mereka terpaksa bekerja di ladang milik pemerintah. Karena sistem ini, rakyat kembali merasakan penderitaan. Kemiskinan dan kelaparan merajalela karena harga penjualan tanaman dan upah kerja yang diterima sangat rendah. Keadaan ini membuat aktivis Belanda seperti Douwes Dekker dan Baron van Heuvel melakukan protes terhadap pemerintah. Usaha protes tersebut membuahkan hasil. Tahun 1870 dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria yang menghapus sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah dan membolehkan perusahaan swasta menyewa tanah rakyat.